Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas besar proyek sistem operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Erin Handayani Azahra dengan MPMG 1A021049. Kemudian ada Zakwan Amar Aziz dengan MPMG 1A021051. Kemudian ada saya sendiri, Zabrila Amrina Zadia Putri dengan MPMG 1A021053. Kemudian ada Syakira Az-Zahra dengan MPMG 1A021057. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian yang penting dari sistem komputer. Secara umum, sistem komputer terbagi dari hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna atau user. Hardware atau perangkat keras terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, media penyimpanan storage atau memori, perangkat input-output, media penyimpanan, dan sistem bus atau struktur dan mekanisme yang berguna untuk komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul input-output sebagai sumber daya dasar. Program aplikasi berisi compiler, basis data, games, dan program-program bisnis yang merupakan suatu cara di mana resource atau sumber daya akan diakses untuk menyelesaikan masalah pengguna. Beberapa definisi yang dapat diberikan untuk sistem operasi antara lain yang pertama, software yang mengontrol hardware hanya berupa program biasa. Yang kedua, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Yang ketiga, kumpulan program yang mengatur kerja hardware, contohnya berupa melayani permintaan pemakai. Yang keempat, resource manager atau resource allocator, contohnya yaitu mengatur memori printer dan lain-lain. Yang kelima, sebagai program kontrol atau program yang digunakan untuk mengontrol program yang lainnya. Yang keenam sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus beroperasi selama komputer hidup. Dan yang terakhir itu sebagai guardian, mengatur atau menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi input-output percobaan pertama, file descriptor. Yang pertama itu ada inputan $PS yang artinya inputan $PS merupakan perintah untuk melihatkan proses yang sedang berjalan pada sistem, dilihatkan pada layar atau proses status. Yang kedua ada $cat, merupakan suatu komen yang digunakan untuk menghasilkan output berlayar. Misalnya kita ingin memasukkan kata halo apa kabar, maka akan menghasilkan output halo apa kabar. Dan untuk keluar dari file ini dengan mudah exit dengan pangkat D atau menekan tombol Ctrl plus D. Kemudian ada inputan $mkdir, mydir, dan kita masukkan lagi $mkdir, mydir, yang artinya adalah untuk membuat folder dan direktori baru dengan nama mydir. Yang terakhir itu ada $mail @gmail.com yang digunakan untuk mengirimkan email ke email tujuan. Pada subjek CC dapat dituliskan email lain. Jika ingin meneruskan pesan tersebut ke email lain, subjek dapat dituliskan pesan yang ingin dibuat. Selanjutnya itu ada percobaan 2, pembelokan. Yang pertama itu ada $cat satu lebih dari myfile.txt, yaitu digunakan untuk membelokkan standar input ke dalam file txt. Di sini kita akan memasukkan input yang kita buat, yakni ini adalah teks yang saya simpan, yang dimasukkan ke suatu file bernama file myfile.txt. Kemudian ada $cat 0 kurang dari myfile.txt, yang berfungsi untuk membelokkan standar output yang sebelumnya telah diinputkan, yakni adalah teks yang saya simpan di file myfile.txt. Jadi pesan yang telah kita input itu sudah diduplikasikan di $cat 0 kurang dari myfile.txt. Kemudian ada $cat myfile.txt. Sama seperti sebelumnya, kita menginputkan file yang telah kita simpan di direktori myfile.txt. Kemudian ada $mydir, yaitu digunakan untuk memeriksa pesan error dikarenakan file yang bernama mydir sudah ada. Kemudian ada $mydir 2 lebih dari myerror untuk melihat myfile.txt yang telah dibuat tadi, dan juga perintah untuk membelokkan standar output error yang disimpan. Kemudian ada $cat myerror.txt, perintah untuk digunakan melihat file yang error. Kemudian ada inputan $ls file baru yang berfungsi untuk menampilkan isi dari file atau direktori pada file mytxt pada
pada kode ini terdapat pesan error disebabkan direktori file baru tidak ada. Jadi akan melakukan pembelokan file baru karena direktori yang tidak tersedia. Kemudian ada $ls file baru 2 lebih dari out.txt. Perintah untuk menampilkan perintah error yang tadi dibelokkan atau disimpan di file out.txt. Hal ini karena menggunakan kode inputan $cat_out.txt. Kemudian sama seperti sebelumnya ada inputan $ls file baru 2 lebih dari out.txt, 2 lebih besar dan 1 yang artinya itu menampilkan file atau directory pada file my.txt sehingga akan menampilkan file baru berupa tidak bisanya akses kepada directory my file. Kemudian ada $echo mencoba menulis file 1 lebih dari baru, yaitu berfungsi untuk menginput teks mencoba menulis. Kemudian ada $cat file 2 lebih besar baru 1 lebih besar dan 2 yang artinya berfungsi untuk menyimpan pesan error ke file baru. Kemudian terdapat $cat baru yaitu untuk menampilkan teks yang disimpan dalam file baru tadi. Kemudian terdapat $echo kata pertama lebih besar dari surat merupakan surat perintah untuk menambahkan isi dengan kalimat kata pertama pada file surat. Yang kedua ada $echo kata kedua lebih besar 2 kali dari surat yaitu berfungsi untuk menambah isi file pada file surat. Kemudian yang ketiga ada $echo kata ketiga lebih besar dari surat untuk mengeluarkan output menggunakan perintah echo tadi. Kemudian ada $cat surat itu untuk berfungsi menampilkan isi dari file baru yang kita buat. Kemudian ada $echo kata keempat surat merupakan surat perintah untuk menambahkan isi dengan kalimat kata keempat pada file surat. Kemudian ada $cat surat itu berfungsi untuk menampilkan isi dari file baru. Kemudian selanjutnya ada $cat kurang dari plus yang digunakan dalam penggunaan pembatasan input dari keyboard. Kemudian ada $cat kurang dari persen yang mana tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Kemudian ada $cat myfile.txt min surat yang artinya adalah berfungsi untuk menampilkan isi myfile.txt, kemudian menampilkan input dari keyboard pada file surat. Kemudian ada $echo hello kurang dari lebih besar dari output. Kemudian ada $cat output. $echo hello berfungsi untuk membuat teks yang akan langsung dimunculkan pada layar. Kemudian ada $echo hello lebih besar dari output merupakan pembelokan yang berfungsi untuk membuat dan langsung menyimpan file. Kemudian ada $cat output berfungsi untuk menampilkan isi file. Kemudian ada inputan $echo by lebih besar dari output, yaitu berfungsi untuk menambahkan isi file output tanpa harus menimpa atau mengubah isi file yang ada. Kemudian ada $cat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari file output. Kemudian yang terakhir ada $cat kurang dari output, yaitu yang digunakan untuk membelokkan standar input. Fungsi dari perintah ini adalah melakukan pembelokan yang berfungsi menampilkan file. Lalu ada $cat kurang dari output, lebih besar dari out, yaitu pembelokan yang berfungsi untuk membuat sebuah file baru dengan isi file yang terdapat pada file yang sudah ada. Kemudian ada inputan $cat out, yaitu yang digunakan untuk memanggil kembali file yang telah kita isi berupa hello dan bye. Kemudian ada $cat kurang dari output, kurang dari out, itu yang digunakan untuk mengcopy file secara langsung dan merename nama file tersebut dan tidak boleh menggunakan nama file yang sama. Kemudian ada $cat out yang berfungsi untuk menampilkan isi file out. Kemudian ada $cat output lebih besar daripada out, itu yang digunakan untuk pembelokan yang berfungsi untuk menambah kembali isi file out yang berasal dari file output. Begitu juga dengan perintah $cat kurang dari out, kurang dari lebih besar dari out. Kemudian yang terakhir ada $cat out yang berfungsi untuk menampilkan seluruh output yang telah kita input tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erin Handayani. Baiklah, saya akan melanjutkan percobaan 3, pipa atau pipeline. Yang pertama ada inputan $cat. Yang pertama adalah inputan $who yang digunakan untuk menampilkan user yang sedang aktif. Kemudian ada
inputan $whosort yang digunakan untuk mengurutkan user yang sedang aktif, dan kemudian ada perintah $whosort -r yang digunakan untuk menjalankan tugas sekaligus. Pada perintah ini akan ditampilkan informasi tentang user login dan menampilkan isi file pada R. Kemudian ada $who lebih dari TMP. Perintah ini digunakan untuk mengurutkan file TMP. Kemudian ada $sort TMP yang digunakan untuk melihat isi file pada TMP. Kemudian ada $rm TMP yang digunakan untuk menghapus sebuah file. Kemudian ada perintah $etc_more yang digunakan untuk menampilkan semua file atau direktori. Kemudian ada perintah $ls-l etc_sortMore yang digunakan untuk menampilkan semua file direktori secara urut. Selanjutnya pada percobaan selanjutnya ada inputan $w strip h grab user yang berarti untuk mencari kata pada user. Selanjutnya adalah inputan $grab user etc password yang untuk mencari kata yang sama dengan user pada direktori password. Kemudian ada $ls strip etc WC yang digunakan untuk menghitung langsung jumlah kata, jumlah baris yang terdapat pada direktori. Kemudian ada $etc WC -l yang digunakan untuk melihat suatu jumlah. Kemudian ada perintah $cat lebih dari kelas 1 .txt yang digunakan untuk menampilkan file kelas 1 txt serta perintah untuk memanggil data yang ada pada kelas 1. Selanjutnya ada perintah $cat lebih dari kelas 2 txt yang digunakan untuk menampilkan file teks 2 txt serta perintah untuk memanggil data yang ada di kelas 2. Selanjutnya ada perintah $cat kelas 1 txt titik kelas 2 txt sort yang digunakan untuk mengurutkan suatu file teks menurut abjad sehingga data yang ditampilkan dari kelas 1 dan kelas 2 yang sudah diurutkan sesuai abjad. Kemudian ada perintah cat kelas 1 kelas 2 txt lebih dari kelas txt yang digunakan untuk membuat file baru yang mana isi file diambil dan digabungkan dari dua file sebelumnya. File yang sudah diambil isinya otomatis akan terhapus. Selanjutnya adalah perintah $cat kelas .txt sort unique yang digunakan untuk menampilkan isi file dan mengurutkan berdasarkan abjad. Selanjutnya materi open file dan struktur direktori. Baiklah, saya akan menjelaskan materi open file dan struktur directory. Pada percobaan 1, itu kita masukkan input $pwd dan $echo_home merupakan cara untuk melihat directory pada home spwd berfungsi untuk mencari path dari directory atau folder yang sedang digunakan saat itu. $echo_home untuk menampilkan baris teks atau menampilkan tulisan yang dibuat setelah perintah echo dan itu tidak disimpan. Selanjutnya masukkan input $pwd, lalu kemudian input $cd, $pwd/home/shakira, $cd titik-titik, kemudian $pwd/home dan $cd. Merupakan kode untuk melihat secara aktual parent directory. $pwd berfungsi untuk mencari path dari directory folder yang sedang digunakan saat itu. $cd untuk mengganti atau berpindah directory, di mana tanda titik pada sintaks ini artinya tidak berada atau berpindah ke directory saat ini. Atau singkatnya perintah tidak akan melakukan apa-apa. $cd berfungsi untuk naik satu tingkat ke directory atasnya. Kemudian pada percobaan selanjutnya itu adalah memasukkan input $pwd/home/shakira, kemudian $mkdir abc a/d a/e b/f
A/D/A, kemudian memasukkan dolar $ls-1. Merupakan perintah untuk membuat satu direktori mkdir ABC /A/A/AD/AE B/F A/D/A dengan perintah tersebut akan membuat direktori ABC. Maksud dari A/D adalah D yang berada pada direktori A. Begitu selanjutnya ls-1 adalah perintah untuk menunjukkan direktori. Kemudian pada percobaan selanjutnya dolar rmdir B, kemudian ada dolar ls-B, ada dolar rmdir B/F/B, dolar ls-B, kemudian merupakan cara untuk menghapus direktori. Dolar rmdir B untuk menghapus direktori B. Terdapat pesan error karena perintah rmdir untuk menghapus direktori kosong. Sedangkan ls-B untuk menampilkan seluruh isi direktori B. Selanjutnya untuk codingan itu untuk menghapus direktori F yang berada dalam direktori B. Selanjutnya itu memasukkan input spwd/home/shakira dolar ls-1, kemudian input dolar cd dolar pwd/home/shakira/a, dan yang itu merupakan navigasi direktor dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Dolar pwd untuk melihat pack direktori yang sedang digunakan saat itu, sedangkan ls-1 untuk menampilkan seluruh isi direktori yang sedang digunakan saat itu. Dolar cda untuk berpindah ke direktori A. Dolar pwd untuk melihat pack direktori yang sedang digunakan. Di mana saat ini direktori yang sedang digunakan adalah direktori A. Dolar cd untuk berpindah ke satu direktori di atasnya. Sedangkan dolar cd/home/shakira/c untuk berpindah ke direktori C. cd/shakira/c terdapat pesan error karena tidak ada nama atau direktori tempat kita akan berpindah. Selanjutnya, percobaan 2 itu adalah manipulasi file. Manipulasi file yaitu adalah dolar mv contoh 2, dolar ls-1, dolar mv contoh 1 contoh 2 a/d, ls-1 a/d merupakan penerapan perintah mv untuk memindahkan file. Dolar mv contoh 2 untuk memindahkan atau mengganti file contoh menjadi file contoh 2. ls-1 menampilkan seluruh isi direktori yang sedang aktif, di mana terlihat ada file contoh 1 dan file contoh 2, dan tidak ada file contoh karena file contoh tadi telah diganti menjadi file contoh 2. Dolar mv contoh 1 contoh 2 a/d untuk memindahkan file contoh 1 dan contoh 2 ke subdirektori D di dalam direktori A. Dolar ls-1 a/d adalah perintah untuk menampilkan isi dari subdirektori a/d. Dolar mv contoh 1 C merupakan perintah untuk memindahkan file contoh 1 ke dalam direktori C. ls-1 C untuk menampilkan isi direktori C. Kemudian dolar rm contoh 2, dolar ls-1, dolar rm-i contoh, dolar rm-rfac, dolar ls-1 merupakan penerapan perintah RM untuk menghapus file. Dolar RM contoh 2 menampilkan pesan error karena contoh 2 tidak terdapat dalam direktori home. ls-1 akan menampilkan seluruh direktori. RM-1 contoh akan menampilkan pesan error juga dikarenakan tidak ada file bernama contoh. RM-rfac merupakan perintah untuk menghapus file atau direktori A dan C. ls-1 merupakan perintah untuk menampilkan semua file atau direktori. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan percobaan 3 symbolic link.
Yang pertama, membuat shortcut atau filing. Sini terdapat kode $echo kelompok 1 lebih besar tubes.txt dan $ls-1, yang mana fungsi dari $echo kelompok 1 tubes.txt ini digunakan untuk membuat file baru yang di dalamnya terdapat tulisan kelompok 1. $ls-1 berfungsi untuk melihat konten atau isi direktori dalam bentuk list. Lalu selanjutnya ada kode $ln-tubes.txt-z dan $ls-1. $ln-tubes.txt-z ini digunakan untuk membuat shortcut link atau suatu file tubes.txt dengan nama file z. ls-1 berfungsi untuk melihat konten atau isi direktori dalam bentuk list. Selanjutnya ada $cat_z, artinya file z akan ditampilkan. Selanjutnya $myedir berfungsi untuk membuat direktori baru dengan nama mydir. Perintah lnz mydir _tubes.so berarti akan membuat shortcut file z di dalam mydir dengan nama file halo juga dengan isi file kelompok 1. $ln-s z_by.text berfungsi untuk membuat shortcut link dengan nama file by.txt. ls-1 by.txt berfungsi untuk melihat konten atau isi direktori yang hanya akan menampilkan file by.txt. Cat by.txt berfungsi untuk menampilkan isi dari file by.txt. Selanjutnya. Percobaan 4, melihat isi file. Di percobaan 4 melihat isi file terdapat kode $ls-1 berfungsi untuk melihat semua informasi keseluruhan yang ada di dalam direktori saat ini. Lalu untuk melihat jenis file tubes.txt dan by.txt dapat menggunakan command $file. $file tubes.txt digunakan untuk melihat jenis file tubes.txt, yaitu jenis file tersebut adalah ASCII text. Lalu $file by.txt digunakan untuk melihat jenis file by.txt, sehingga pada output dapat dilihat bahwa file by.txt merupakan simbolik link dari file z. Percobaan kelima yaitu mencari file. Nah, di sana terdapat kode $find /home min name tanda petik bintang titik txt tanda petik min print lebih besar daripada myerror.txt adalah perintah untuk mencari file berekstensi txt pada direktori home. Kemudian perintah tersebut akan mencetak atau menginputkan hasil pencarian ke dalam file myerror.txt. Lalu selanjutnya ada kode $cat. Balik ke sebelumnya tadi belum selesai. Selanjutnya ada kode $cat myerror.txt digunakan untuk melihat isi file myerror.txt. Lalu ada kode $find.min name tanda petik tanda bintang titik txt tanda bintang min exact wc min l tanda petik tanda kurung tanda petik digunakan untuk melihat file-file apa saja yang bernama .txt. Selanjutnya, lalu ada kode which is adalah perintah untuk mencari letak dari suatu perintah ls. Lalu ada kode locate.txt berarti perintah ini akan mencari file dengan ekstensi .txt pada Linux. Lalu ada kode $grep kelompok tanda bintang .txt. Perintah ini akan mencari kata kelompok pada file yang berekstensi .txt pada direktori saat ini.